Ditampilkan pada suatu pagi, seorang pria yang berstatus budak korporat tiba di kantor. Dia terlambat dan ini bukan yang pertama kali. Yang lebih parah lagi, si pria melupakan ID card yang membuatnya tak bisa masuk kecuali mengisi formulir. Namun si pria merasa lega karena petugas gerbang tidak di tempat, bahkan security pun tertidur sehingga si pria bisa melenggang masuk tanpa kendala. Yang tidak si pria sadari bahwa sebenarnya security sudah tak bernyawa serta juga ada beberapa pegawai lain dalam keadaan tewas. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, bersyukurlah bukan karena hidupmu sempurna, tapi karena kamu sadar masih ada kebaikan di tengah kekurangan. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film, dan kali ini berjudul Office Rising, sebuah film tahun 2018 disutradarai oleh Lynn Oding serta dibintangi oleh para aktor yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian. Baiklah, jangan berlama-lama lagi, segera siapkan kopi dan mari cerita kita lanjuti. Berlatar di Texas, film dimulai dengan menampilkan sebuah iklan. Saya tahu kalian sedang mencari tombol skip, tapi sayangnya ini bawaan film yang menjelaskan tentang sebuah perusahaan bernama Amotech yang mengembangkan berbagai jenis senjata mutakhir seperti senapan, ranjau darat, dan flamethrower khusus barbecue. Ya, semua inovasi itu membuat mereka jadi perusahaan paling unggul di industrinya. Kita kemudian diperkenalkan dengan seorang karyawan bernama Desmond yang sangat malas dan sering datang terlambat. Hari ini dia tidak hanya terlambat, tapi juga lupa membawa ID card sehingga petugas gerbang bernama Clarence tidak bisa mengizinkannya masuk. Akhirnya Desmond pun harus mengisi semua formulir lagi untuk mendapatkan kartu baru yang akhirnya bisa membuatnya masuk ke gedung. Setelah itu dia berlari melewati resepsionis dan sebuah alarm mengingatkan bahwa dia harus menitipkan ponsel di meja depan. Di dalam elevator, tokoh utama kita bertemu dengan Samantha yang akrab disapa Sam. Sam menceramahinya karena selalu telat, lalu memberinya sebuah jam tangan. Setelah itu Desmond diam-diam menyusup lewat sudut-sudut kantor supaya bisa mencapai mejanya tanpa ketahuan sang bos, yaitu Adam. Bukannya langsung bekerja, ia malah membuka video game dan mulai bermain. Tepat saat itu, Adam memanggilnya ke ruang kantor dan sekretarisnya Helen berjalan dengan sangat lambat menuju pintu untuk mempersilahkan Desmond masuk. Thanks for walking me. That was great. Thank you. Tentu Desmond mendapat teguran dari Adam karena terlambat, dan Adam juga mengabarkan bahwa Amotech akan bergabung dengan perusahaan lain bernama Altria yang juga mengembangkan senjata. Adam menekankan kepada Desmond harus menyelesaikan laporannya sebelum akhir minggu. Jika tidak, maka akan dipecat. Ketika Desmond kembali ke meja, seorang rekan bernama Lenworth memberitahunya bahwa perusahaan Altria sudah memberhentikan setengah dari staf keuangan, jadi kemungkinan besar Amotech juga akan melakukan hal yang sama. Seorang rekan lain bernama Morat atau Mo menambahkan bahwa salah satu rekan kerja mereka sudah ada yang di PHK tadi malam, tapi Desmond merasa mereka semua terlalu panik. Guys, Three emails saying, hey! You know what they say? When one door opens, another door closes. Manajer regional Markus mendengar perbincangan Desmond dan kawan-kawan sehingga langsung menertawakan bahkan melontarkan komentar rasis terhadap Mo. Dia sangat senang karena peleburan perusahaan ini kemungkinan besar akan membuatnya dipromosikan, sementara yang lain menyindir bahwa itu hanya karena dia keponakan sang pemilik. Tak lama kemudian, Lenworth dipanggil ke ruang manajer, membuat Desmond akhirnya mulai mengerjakan laporan. Namun pekerjaannya segera terhenti ketika ada telepon yang memintanya datang ke lab, dan dalam perjalanan ke sana, Desmond mengingat kembali aturan-aturan supaya bisa bertahan hidup di kantor. Oke, selalu bawa papan catatan supaya kelihatan sibuk, dan jika ada yang tanya-tanya sok penting, jawab dengan bahasa teknis yang bikin si penanya yakin dengan jawaban tersebut. Lalu ada Bob dari divisi pemasaran yang selalu berapi-api dengan slogan-slogan penyemangat dan segera meminta Desmond ikut menyebutkan. Ini adalah teknik ketiga dengan menyebut kalimat seadanya agar segera dibiarkan pergi. Not the best idea I've ever heard, but okay.
Di lab, seorang staf bernama Nicholas menanyakan bagian-bagian yang ia butuhkan untuk kostum tempurnya, sementara Desmond berpura-pura sedang mengurus pesanan itu sambil mengingat satu aturan lain, yaitu orang yang memproses pesanan adalah orang yang memegang kekuasaan. Nicholas mengingatkan bahwa ia sudah meminta spare part itu sejak berbulan-bulan lalu, dan karena kesal, Nicholas segera menguji senjata baru untuk menembak bangkai babi. Setelah itu, seorang staf lain memanggil Nicholas untuk membicarakan sesuatu yang penting. Begitu Nicholas pergi, Desmond menyelinap pelan-pelan dan sengaja melenyapkan berkas kerjanya dengan cara membuangnya ke tempat sampah. Ia sempat mendengar para ilmuwan itu membicarakan sebuah eksperimen yang sebenarnya belum siap, lalu mereka buru-buru menutup pintu ketika sadar Desmond memperhatikan. Power. Losing the paperwork. Adegan kemudian berpindah menampilkan tokoh utama kita yang sedang bersembunyi di dalam gudang untuk menikmati daun haram bersama Ralph dan Landward yang ternyata baru saja dipecat. Saat kembali ke mejanya, Desmond tetap merasa bosan, jadi ia mencoba mengerjai Mo lewat telepon, tetapi Mo segera tahu bahwa itu Desmond. Belum cukup sampai di situ, keisengan Desmond berlanjut dengan memesan pizza dan ternyata tersambung dengan operator kantor yang mengabarkan bahwa semua telepon keluar atas kepentingan pribadi diblokir untuk menghemat pengeluaran. Mo mengeluh karena terus diganggu dan tidak bisa fokus bekerja. Lalu ia curiga satu-satunya alasan Desmond masih bertahan di perusahaan hanyalah Sam. Desmond menyangkal dan cepat-cepat mengalihkan pembicaraan. Tak lama kemudian, semua karyawan dipanggil menuju aula konferensi. CEO perusahaan, Franklin, memperkenalkan produk terbaru mereka, yaitu minuman berenergi bernama Zolt. Desmond sama sekali tidak memperhatikan karena matanya terus terpaku pada Sam yang duduk di sebelah pria lain. Rasa cemburu membuat Desmond memutuskan keluar dari ruang konferensi untuk menyelesaikan laporannya. Sementara itu, semua karyawan lain mendapat sekaling Zolt secara gratis. Di rumah, Desmond berusaha mengabaikan teman sekamar yang bermain Mario Kart supaya fokus mengerjakan laporan. Tapi begitu melihat anjingnya yang memelas, tekad itu langsung hancur dan malah ikut bersukaria bermain balap-balapan. Keesokan paginya, Desmond terbangun di meja kerja dan terkejut ketika mengetahui banyak kesalahan dalam laporan yang dikerjakan. Setibanya di kantor, terlambat pastinya. Desmond menyadari bahwa diri telah melupakan kartu identitas lagi. Beruntung kali ini tidak ada clearance, dan di saat yang sama, seorang staf ilmuwan melintas sembari menatap Desmond dengan tatapan sinis. Ketika berlari melewati meja resepsionis, ponselnya terjatuh dan mengira security itu tidur, padahal ada muk yang menancap di belakang kepala si security. Karena terlalu terburu-buru menuju mejanya, Desmond juga tidak melihat noda-noda darah di dinding dan meja ataupun mayat-mayat yang tergeletak di lantai. Sampai akhirnya Adam memanggil ke ruangan. Desmond pun mencetak laporan yang penuh kesalahan itu dan masuk ke ruangan Adam. Adam terlihat sedang sibuk meraut pensil sambil mengungkapkan kata-kata yang tidak jelas, dan Desmond memperhatikan bahwa Adam minum Zolt. Saat menoleh ke sekeliling, Desmond terkejut melihat ada staf yang sudah tewas di lantai dengan banyak pensil menancap di punggungnya. Adam menjelaskan bahwa dia menghabisi staf itu karena kinerja yang buruk dan terlalu banyak kesalahan. Lalu Adam memeriksa laporan Desmond dan hanya dari halaman awal saja sudah cukup membuatnya murka, sehingga terlihat urat-urat di tubuh menggelap dan mengumumkan bahwa Desmond dipecat. Dia kemudian melempar Desmond keluar pintu. Para pegawai lain juga punya urat yang menggelap dan bersama Adam mereka mulai mengejar Desmond. Ring theory! I get it! Reread it. It's that... Untungnya Desmond menemukan tempat persembunyian dan meminta bantuan seorang rekan bernama Carter, tapi Carter malah memarahi, tetap minum Zolt sembari kerja dan tidak mau menolong. Ketika Desmond mencoba kabur lagi, tanpa sengaja ia tersandung kabel listrik yang secara otomatis membuat PC mati. Carter pun menjadi panik karena belum menyimpan kerjaannya dan seketika mengamuk. Serangan Desmond secara mengejutkan menewaskan Carter. Setelah menutupi mayat Carter, Desmond mencoba menghubungi 911, tapi operator perusahaan mengingatkan kalau karyawan dilarang menggunakan telepon kantor untuk urusan pribadi. Tiba-tiba rekan di sebelah si operator mengamuk dan
Sir, company Shut the fuck up! Desmond lalu mengambil papan catatan lagi dan berjalan sembari pura-pura sibuk, sementara para rekan kerja saling menyerang di mana-mana. Tim pemasaran dengan santai meneriakkan slogan, tapi kali ini sembari melempar kepala seorang pria, dan Bob tiba-tiba melemparkan kepala itu ke arah Desmond untuk meminta ide slogan. Seperti biasa, Desmond memberikan slogan asal, lalu segera buru-buru menuruni tangga. Di tengah jalan, alarm pada jam tangan berbunyi dan mengingatkannya pada Sam, jadi Desmond pun segera menuju ke ruang kerja wanita itu, karena Sam mengenakan headset, jadi sama sekali tidak mendengar kekacauan di luar. Desmond mengatakan mereka harus segera pergi, tetapi Sam tiba-tiba membentak dan muncul reaksi yang sama seperti Adam dan pegawai kantor yang lain. Desmond melihat ada kaleng Zolt di meja, dan ketika Sam berusaha meminumnya lagi, Desmond langsung meraih kaleng itu sementara Sam menarik di saat yang sama hingga isinya tumpah dan Sam pun marah besar. Beberapa detik kemudian, Sam kembali normal tanpa mengingat ledakan emosinya barusan. Desmond tetap bersikeras bahwa mereka harus segera keluar dari kantor dan tanpa sengaja menjatuhkan tangga serta memecahkan bingkai foto saat bangkit dan langsung membuat Sam marah lagi. Kali ini Samantha semakin dalam tanda kutip beringas. Untungnya Desmond menemukan sebuah buku tebal dan langsung menghantam kepala Sam hingga pingsan. Saat siuman, Sam mendapati diri sudah diikat erat dengan lakban pada sebuah troli dorong oleh Desmond. Wanita itu tidak ingat apa-apa dan bersikeras bahwa diri baik-baik saja, tapi ya pastinya Desmond menolak melepaskan. Jadi dengan hati-hati mendorong troli itu menuruni tangga, mengabaikan amarah Sam yang kembali kumat. Pada saat yang sama, muncul beberapa orang di tangga. Jadi Desmond menyeret troli ke ruang penyimpanan untuk berlindung. Sementara itu, di kantor utama, Adam mengumpulkan tim pemasaran untuk bergabung dalam geng gilanya. Dan ketika Samantha berteriak, Desmond menutup mulutnya, tapi sudah terlambat karena Mo langsung menerjang dan perkelahian pun terjadi. Setelah beberapa saat bergulat, Mo terpojok ke furniture dan Desmond bertanya apakah ia minum Zolt. Namun Morat menjelaskan bahwa ia tidak meminumnya karena ini bulan Ramadan dan dia sedang menjalankan ibadah puasa. Sam terus berisik dan menggigit tangan Desmond sampai-sampai Mo berkomentar bahwa sebaiknya mereka menghabisi Sam. Finger on her. Di sisi lain, Bob bertengkar dengan Adam karena tim pemasaran tidak mau dipimpin orang dari bagian akuntan. Bob menyebut satu persatu hal keren yang dilakukan timnya untuk perusahaan, lalu melemparkan kaleng kosong ke arah Adam sembari memintanya mendaur ulang. Adam lalu membalasnya dengan mengubah kaleng itu menjadi shuriken dan melemparkan ke arah Bob sehingga lehernya terpenggal. Kemudian memaksa tim marketing untuk menghabisi dua karyawan yang membuat kampanye iklan yang ia benci. Setelah Adam dan kelompoknya pergi, Desmond, Sam, dan Mo keluar dari persembunyian dan mencoba menuruni tangga, tetapi yang mereka lihat hanya orang-orang yang saling membantai dengan brutal. Ketika membuka pintu lift, mereka menyaksikan kabin jatuh dengan kecepatan tinggi hingga hancur di bawah. Mereka lalu mencoba lewat saluran ventilasi, namun troli Sam tidak bisa dimasukkan karena tidak muat. Akhirnya mereka bersembunyi di sebuah ruang kerja dan kaget melihat mayat petugas kebersihan yang tergeletak di sana. God, I don't even want to think about. Putus asa, Desmond ingin kabur lewat jendela sehingga berusaha memecahkan kaca, tapi tindakan itu justru mengaktifkan sistem keamanan. Seluruh gedung pun langsung tertutup panel logam, membuat mereka terjebak di dalam. Sam dan Mo marahi Desmond karena tidak pernah membaca buku panduan karyawan, lalu menjelaskan bahwa hanya bos tertinggi yang punya kode untuk membuka kembali segel itu, sehingga mereka harus naik menembus beberapa lantai hingga ke atas. Ketiganya bergerak cepat menyusuri koridor sambil menghindari rekan-rekan kerja yang sudah gila dan terus saling menyerang serta menghabisi satu sama lain. Mereka berusaha bergerak diam-diam supaya tidak diperhatikan, sementara kelompok Desmond terus berteriak meluapkan hal-hal yang membuat mereka kesal. Akhirnya mereka sampai di lantai paling atas dan menemukan Helen yang tetap bergerak sangat lambat meski sudah minum Zolt. Desmond menjatuhkan Helen dengan memukul kepalanya menggunakan vas, dan saat mereka berdiskusi mau diapakan, tubuh Helen menghilang. Lalu tiba-tiba Helen melompat ke Mo sehingga membuat pria itu panik dan
Di bagian personalia, para staf sedang mengeroyok seorang rekan hanya karena mengirim email dengan emoji. Dan begitu orang itu tewas, mereka kembali bekerja seolah tak terjadi apa-apa. Tiba-tiba landlord muncul untuk mengambil cek gajinya dan menjatuhkan kotak berisi barang-barang pribadi karena kaget melihat mayat di lantai. Suara berisik itu membuat para staf marah dan mereka mengepung landlord hingga terpojok. Desmond segera lari ke ruang bosnya dan pura-pura menjadi Adam lewat pengeras suara mengumumkan bahwa seluruh staf personalia dibutuhkan di ruang konferensi. Attention Human Resource Accounting HR meeting starting momentarily in the conference. Kerumunan yang marah itu hampir saja pergi, tapi Desmond mulai mengarang istilah-istilah kantor yang aneh sehingga mereka sadar kalau pengumuman itu bohong dan berniat mengejar Desmond. Sam lalu keluar dari persembunyian dan menumpahkan semua gosip yang diketahui tentang orang-orang di departemen itu, membuat mereka saling curiga dan berbalik menyerang satu sama lain. Setelah keadaan kacau, kelompok Desmond bergerak ke kantor yang berisi pegawai paling berbahaya, yaitu para sales. Karena pintu ruang manajer berada di belakang mereka, pertama-tama mereka mencari senjata di gudang perlengkapan dan mengubah berbagai barang random menjadi alat pelindung dan senjata darurat. Saya mengingatkan bahwa mereka butuh sebanyak mungkin tangan untuk bertarung dan berhasil membujuk Desmond serta Mo untuk melepaskan ikatannya sambil berkata jika nanti kehilangan akal, ia rela dihabisi. Setelah itu Desmond mencoba berbicara baik-baik dan meminta para sales mengizinkan mereka lewat menuju pintu tanpa perlu bertarung. Namun para sales langsung kalap dan menyerang secara brutal. Pertempuran pun pecah dan para tokoh utama kita terpaksa menghabisi beberapa rekan kerja mereka sendiri demi bertahan hidup. Bagian plafon serta banyak furnitur hancur berantakan, darah berceceran di mana-mana, dan korban terus berjatuhan di setiap sudut ruangan. Tiba-tiba seorang pria yang sebenarnya masih waras pura-pura bertingkah gila menerjang Desmond dan mengatakan mereka harus kabur, tapi Mo langsung menghabisinya tanpa sadar kalau orang itu tidak bersalah. Begitu pertempuran usai, Sam mulai lemas dan Desmond harus membantunya berjalan sampai mereka akhirnya tiba di depan pintu kantor paling atas terkunci, tempat Franklin bersembunyi bersama para manajer. Setelah melihat Sam muntah lewat kamera keamanan, Frank menolak membuka pintu, namun tepat saat itu petugas kebersihan keluar dan tanpa sengaja membiarkan pintu terbuka sehingga mereka bertiga bisa masuk. Di dalam ruangan, mereka menghadapkan Franklin dengan masalah Zolt. Franklin menjelaskan bahwa minuman itu awalnya dibuat sebagai minuman energi untuk membuat para tentara tetap waspada dan produktif, tetapi ada satu batch pertama yang gagal. Para ilmuwan yang sudah lama kesal pada perusahaan diam-diam memberikan Zolt yang gagal itu kepada para karyawan sebagai bentuk balas dendam. Sementara Franklin berencana menunggu sampai semua pekerja saling membunuh. Desmond marah besar karena ia ingin menyelamatkan Sam yang kondisinya semakin buruk, dan Franklin menjelaskan bahwa satu-satunya orang yang bisa membuat penawar hanya Nicholas karena dialah yang menciptakan minuman itu. Pada saat yang sama, Adam dan gerombolan muncul di luar dan meminta Franklin mematikan sistem keamanan, tapi Franklin menolak dan merasa aman karena pintu terbuat dari baja. Sayangnya, dinding ruangan hanya terbuat dari kayu sehingga gerombolan itu mulai menghancurkan dinding tersebut. Desmond ingin memindahkan furnitur untuk menghalangi mereka, tapi ia tidak sanggup sendirian dan Mo sudah hampir menyerah. Jadi Desmond menasihati tentang arti pertemanan sampai Mo luluh dan mau membantu. Sementara itu, Desmond mencoba mengajak Landward yang kini juga ikut minum Zolt demi mempertahankan pekerjaannya. Saat Desmond mengejar-ngejar Landward keliling ruangan, para manajer berusaha memindahkan furnitur untuk menutup lubang di dinding, tapi tetap tidak berhasil. Dan ketika Landward hampir menyerang Desmond, ia tiba-tiba tersadar, lalu berlari menuju gerombolan di luar sambil berteriak bahwa sekarang telah menjadi bagian dari mereka. Dan sayangnya, Landward disambut dengan ayunan kapak.
Saat lubang di dinding sudah cukup besar, para pegawai gila mulai masuk beramai-ramai sehingga Desmond dan Mo serta Sam bersembunyi di ruangan lain. Franklin mengeluarkan shotgun dan menembaki para pekerja, tapi jumlah mereka terlalu banyak untuk ia hadapi sendirian, jadi ia juga mundur ke ruangan itu. Ketika para manajer satu persatu tewas dan gerombolan menyusul masuk, Franklin menembak siapapun yang melewati pintu, namun salah satu dari mereka masih sempat menubruk hingga Desmond harus membantu. Setelah Franklin tewas, Adam memerintahkan gerombolannya untuk menghabisi Desmond dan kawan-kawan juga. Tetapi Desmond menawarkan akan mengundurkan diri jika mereka dibiarkan pergi. Adam menolak dan mengungkapkan bahwa ambisinya bukan cuma menguasai perusahaan, melainkan menaklukkan seluruh dunia. Setelah Adam keluar ruangan bersama sebagian besar anak buahnya, Desmond mengambil senapan Franklin dan menembak sebuah mangkuk berisi peluru, memicu ledakan yang menjatuhkan sisa musuh yang masih ada di ruangan. Tak lama kemudian, Sam ambruk, urat-uratnya mulai menghitam dan mengatakan tubuhnya terasa sangat buruk, lalu memohon Desmond agar segera melakukan sesuatu sebelum akhirnya pingsan. Menggunakan sidik jari Franklin, Adam akhirnya menonaktifkan sistem pengaman gedung. Ia lalu memerintah gerombolannya mengumpulkan semua senjata yang bisa mereka temukan di gudang karena langkah berikutnya adalah memenuhi semua pasar dengan kekerasan. Desmond dan Mo membawa Sam ke lab dan menemukan Nicholas yang langsung dihajar Desmond dengan marah. Nicholas menjelaskan bahwa ilmuwan lainlah yang mengirim minuman itu ke para karyawan dan mengungkapkan bahwa percobaan Zolt jadi kacau karena Desmond terlambat mengurus bahan-bahannya. This is the purchase order. Kemudian Nicholas memindai otak Sam dan memastikan bahwa ia masih bisa diselamatkan karena tidak minum terlalu banyak. Sedangkan karyawan lain sangat disayangkan sudah tidak tertolong. Sam membutuhkan penawar selambat-lambatnya 30 menit. Jika tidak, otaknya juga akan rusak permanen. Masalahnya, bahan kimia utama yang dibutuhkan Nicholas untuk membuat penawar berada di dalam gudang, tepat di tengah kerumunan orang-orang yang sudah benar-benar kehilangan akal. Desmond dan Mo teringat bahwa perusahaan punya museum internal, jadi mereka masuk ke sana dan menghancurkan berbagai pajangan untuk mengambil senjata. Setelah itu mereka menyelinap ke gudang dan melihat Ralph tanpa sengaja menjatuhkan banyak kaleng Zolt. Adam yang tidak mentolerir kesalahan langsung memerintahkan gerombolan untuk menghabisi Ralph dan menyebutnya sebagai mata rantai terlemah. Sementara Desmond dan Mo memperhatikan semua itu tanpa sadar bahwa wajah mereka terekam CCTV. Begitu Adam melihat mereka di monitor, ia segera mengirim gerombolan untuk mengejar. Desmond melempar beberapa ranjau, tetapi terlalu mudah terlihat sehingga semua orang bisa menghindar. Lalu Mo menyalakan flamethrower dan membakar beberapa rekan kerja hingga sisanya ketakutan dan mundur. It's not gonna work! Sayangnya, bahan bakar flamethrower cepat habis sehingga Mo dan Desmond terpaksa kabur lagi. Kekacauan itu membuat beberapa kaleng Zolt jatuh dari rak dan sejumlah karyawan berhenti untuk meminumnya. Momen ini dimanfaatkan duo tersebut keluar dari persembunyian. Mo mendorong sebuah troli dengan Desmond di atasnya dan Desmond menembaki musuh dengan semua senjata yang mereka ambil dari museum. Akhirnya mereka bisa mengambil bahan kimia yang dibutuhkan dari sebuah kotak, tetapi pada saat itu Adam muncul mengenakan baju tempur prototipe buatan perusahaan dan melepaskan tembakan hingga Desmond terjatuh, memaksa mereka berdua berlari bersembunyi di balik rak. Ketika memeriksa salah satu kotak yang jatuh, Desmond menemukan lebih banyak senjata, lalu ia menyerahkan bahan kimia itu kepada Mo dan menyuruhnya lari ke lab untuk memberikannya pada Nicholas, sementara ia sendiri mengalihkan perhatian Adam. Desmond berteriak-teriak memancing Adam, sedangkan Mo berusaha keluar dari gudang. Namun tiba-tiba ia diserang oleh Marcus yang juga mabuk Zolt. Marcus memukuli Mo sambil melontarkan hinaan rasis, dan dalam pergulatan itu kunci-kuncinya jatuh ke lantai sehingga Guess what? I can roll for you. Well.
Adam lalu memerintahkan para pegawai ikut menggeledah gudang, sementara Desmond terus menyelinap sambil berteriak mengakui semua kesalahan yang pernah dilakukan sejak bekerja di Amotech, memancing emosi Adam sampai bos itu berhasil ia pojokkan. Tapi sayangnya, senjata Desmond macet dan ia harus menghindar dari serangan Adam dan gerombolan yang juga ikut mengejar. Sebelum akhirnya ia berhasil menyalakan senjatanya dan menembaki mereka lalu kabur. Namun saat hampir mencapai pintu keluar, ia ditabrak dan ditangkap seorang pria. Adam mendekat bermaksud memastikan kemenangan, tapi tenaga di baju tempurnya hampir habis, jadi ia mencabut lengan Marcus dan memasukkannya ke sistem baju itu sebagai sumber daya baru sebelum bersiap menembak Desmond. Pada detik-detik terakhir, Sam yang sudah sehat datang dan menembakkan grenade launcher yang menghantam Adam hingga tersungkur, namun baju tempur itu masih berfungsi sehingga mereka memutuskan untuk kabur lagi, dan ketika berlari di koridor, Mo memasang banyak bahan peledak di dinding. Tak lama kemudian Adam menyusul dan mengejar mereka sampai ke area museum. Desmond menekan detonator, tapi tidak terjadi apa-apa dan Sam baru sadar bahwa kedua pria memasang bom tanpa menghubungkannya ke detonator. Desmond pun melempar ranjau terakhirnya sebelum mereka bertiga keluar. Adam tidak melihat ranjau itu karena terhalang baju tempur, sehingga ledakan besar terjadi, menewaskan Adam sekaligus menghancurkan seluruh gedung. Film pun ditutup dengan datangnya polisi dan pemadam kebakaran. Mo menyingkir sebentar untuk buang air karena saking tegangnya, sementara Desmond dan Sam saling mengungkapkan perasaan yang selama 15 tahun terpendam. Keduanya ternyata sama-sama suka, tapi status sahabat membuat mereka ragu. Selain itu, Desmond juga menunjukkan karyanya, sebuah video game sederhana yang karakternya terinspirasi dari Sam, serta bertekad akan mengembangkan game itu setelah urusan dengan Amotech selesai. Dan tamat. Kalau kita tarik ke dunia nyata, film ini sebenarnya seperti sindiran terhadap budaya kerja modern yang mendorong orang untuk terus bekerja sampai babak belur. Zolt, minuman energi yang membuat karyawan jadi agresif dan hyperfokus, bisa dibaca sebagai simbol dari budaya lembur tanpa henti, minum kopi atau energi drink berlebihan, dan normalisasi kurang tidur demi target. Pelan-pelan, dorongan untuk selalu produktif ini menguatkan sisi gelap manusia, ambisi yang kelewat batas, ego yang menonjol, dan agresi yang muncul ketika orang merasa harus terus bersaing. Pada saat yang sama, gedung kantor yang terkunci mencerminkan rasa terjebak yang banyak dialami pekerja di dunia nyata, seolah mereka tidak bisa keluar dari pekerjaan toksik karena takut tidak bisa bertahan hidup di luar sana, baik karena tuntutan ekonomi maupun ketidakpastian masa depan. Selain itu, karakter Adam sebagai atasan menggambarkan tipe bos toksik yang sering ditemui di dunia kerja. Banyak bicara soal performa, efisiensi, dan masa depan perusahaan, tetapi hidup dari kerja keras orang lain dan tidak benar-benar peduli pada pegawai di bawahnya. Ketika efek Zolt muncul, lapisan bahasa korporat yang halus itu mengelupas dan menyisakan sosok yang haus kuasa dan pengakuan. Mirip atasan yang memakai istilah manis seperti restrukturisasi atau sinergi, padahal ujung-ujungnya hanya menambah beban tim. Potret tiap divisi yang berubah jadi geng brutal juga menggambarkan perang dingin antar departemen di kantor, di mana HR, accounting, marketing, dan bagian lain saling menyalahkan dan saling sikut demi anggaran, promosi, atau validasi atasan. Yang menarik, di tengah kekacauan itu justru Desmond yang semula dicap pemalas dan tidak ambisius menjadi sosok yang paling manusiawi dan paling peka terhadap bahaya. Seolah film ingin menunjukkan bahwa orang yang tidak terlalu larut dalam obsesi kerja justru punya peluang lebih besar untuk tetap waras. Pada akhirnya, lewat ending, film ini seakan ingin menyampaikan bahwa perusahaan bisa saja tampak modern, canggih, dan penuh jargon profesional, tetapi di balik tampilan itu, mereka tetap bisa menjadi mesin yang menjual kekerasan atau mengeksploitasi karyawan yang bekerja di dalamnya. Budaya kerja yang terus-menerus mengagungkan produktivitas, agresi, dan kompetisi tanpa batas perlahan mengikis sisi manusiawi, sampai orang masih kelihatan dalam tanda kutip normal dari luar, tetapi di dalamnya sudah berubah menjadi makhluk yang hanya memikirkan target, angka, dan posisi. Dalam kondisi seperti itu, film memberi pesan bahwa yang benar-benar bisa menyelamatkan seseorang bukanlah sistem perusahaan atau bos besar, melainkan hubungan kecil yang tulus, seperti teman kerja, sahabat, atau orang yang masih kita anggap sebagai manusia, bukan sekedar rekan tim.
Karena itu ketika Desmond, Sam, dan Mo akhirnya keluar dari gedung Amoteh, momen itu terasa seperti pernyataan bahwa keluar dari lingkungan toksik kadang jauh lebih sehat daripada memaksakan diri untuk dalam tanda kutip menyelamatkan sistem yang jelas-jelas tidak dirancang untuk melindungi mereka. Kecupan Samantha dan ajakan untuk tidak lagi menunda-nunda menjadi simbol bahwa hidup di luar kantor dan pilihan pribadi mereka sama pentingnya, bahkan lebih penting daripada karir yang dipoles oleh bahasa korporat. Dengan kata lain, film ini menegaskan bahwa di dunia kerja yang makin gila, menjaga kemanusiaan, berani mengambil keputusan sendiri, dan berani meninggalkan tempat yang menghancurkan batin adalah bentuk kemenangan yang sesungguhnya. Oh ya, mohon maaf ini bukan ajakan resign, tapi anjuran agar tetap menjadi manusia meskipun suasana di tempat kerja semakin menggila. Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan berkomentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!